Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Ya sahabat kami pembaca, senang sekali saya kembali dengan vlog selanjutnya. Tetapi saya berada di manakah sahabat Quran? Senang sekali ya, kita selama lockdown itu sama kita di rumah aja. Mungkin yang belum melihat pantai lagi, yang belum melihat laut lagi, alhamdulillah. Ini itu pantainya Gebang. Memang sih ini bukan pantai, sebenarnya pesisir ya. Masih di pesisir, dan sebenarnya ini bawah saya ini batu-batu semua gitu ya. Dan ini sepi gitu ya. Sengaja kesini ingin mencari suasana baru, dan memang anak-anak pengen lihat pantai katanya. Tapi kan barangkali belum dibuka, kemudian barangkali ramai sekali gitu ya. Tapi ternyata sepi ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi di sini, kita bisa bertransfer ilmu. Nah, hari ini saya mau ngapain di tengah-tengah laut ya? Saya berenang, dan nggak mungkin kan, sudah sore dan nggak bisa berenang juga. Maksudnya saya bukan nggak bisa berenang, saya bisa berenang tapi kayaknya nggak bagus deh untuk berenang, kayaknya airnya lumayan kotor di sini. Tapi yang saya suka, alhamdulillah tidak banyak sampah, tapi banyak sampahnya tuh di belakang kita. Itu depan saya itu banyak banget sampah, ya Allah ya Allah. Gitu ya, bahkan di bawah saya itu banyak sekali sampah. Saya mau berbagi bagaimana caranya habit-habit yang bagus, habit-habit yang baik. Ini bisa disebut dengan akhlak-akhlak yang bagus untuk anak kita, dari mulai anak kecil, dari bayi sampai mereka tanam, mereka amalkan, mereka kerjakan sampai besar nanti, dan bahkan mereka bisa ajarkan kepada anak-anak mereka. Saya berbagi sharing dengan bagaimana sih kita mengajarkan atau membiasakan anak-anak kita bisa berkerudung dari kecil. Mereka nyaman, mereka terbiasa, mereka punya habit itu. Jadi kalau saya dari umur masih kecil ya, dari berapa bulan itu, sebulan bahkan belum bisa jalan, pokoknya masih beberapa bulan. Kalau dulu kan kerudung bayi itu kan sangat terbatas gitu ya. Saya juga dapat wakaf, dapat hadiah dari bibi saya, juga ada hadiah dari waktu anaknya masih kecil, dikasih juga. Terus kakak saya juga terbiasa menjilbabkan bayi-bayinya. Gerah nggak sih gitu kan, bayinya di kerudung. Ibu-ibu juga gerah nggak sih sebenarnya kalau sudah terbiasa? Enggak kan? Bahkan kalau kerudungnya makin lebar tuh sebenarnya anginnya makin masuk kan gitu. Jadi ya asal anaknya itu nggak terlalu ketat juga. Jadi aneh ya, yang kerudung ketat itu justru makin panas gitu. Dengan melebarkan kayak gini kan angin dapat masuk. Jadi anak-anak itu, bayi itu dibiasakan dari mulai benar-benar 1 bulan atau beberapa minggu itu sudah dibiasakan untuk berkerudung. Nah, ibu-ibu pernah lihat nggak kalau anak-anak tidak terbiasa, apalagi sudah bisa megang-megang, karena tidak terbiasa, bukan terbiasa dari kecil banget. Jadi ketika dia diberikan jilbab atau kerudung, kemudian ditarik-tarik karena tidak dibiasakan atau tidak dihabitkan dari kecil gitu ya. Jadi makanya kalau untuk ingin anak-anaknya nyaman dengan jilbabnya, anak-anak punya kebiasaan, terbiasa dan nyaman dengan hal itu, dan merupakan ini loh fashion saya, ini loh style saya sebagai seorang muslim, itu dari mulai bayi. Dari ketika dia belum bisa jambak-jambak, ngambil-ngambil. Makanya kalau anak-anak kayak anak saya ini biasanya di kerudung, kemudian saya coba di rumah di pita-pita gitu loh, yang kayak bonduk-bonduk gitu, dia langsung jambak-jambak karena emang tidak terbiasa gitu. Jadi kalau bisa, kalau berjilbab agar mereka nyaman, stylenya inilah saya gitu ya, dan juga tidak gerah karena terbiasa. Itu pertama dari bayi banget, dari mulai 0 bulan. Kedua itu harus lebar. Pastikan pilihan jilbabnya memang bukan masalah gaya ya. Ada pita di mana-mana enggak, tapi pilihlah bahan-bahan yang adem, yang kaos. Kemudian tidak gaya yang ada gaya anak kecil yang ini loh, yang begini, ini nyekek terus ini lebar. Enggak, itu justru enggak nyaman gitu. Yang biasa saja, yang lebar gitu, yang lehernya itu tidak menempel ininya, kainnya biasa gitu ya. Jadi biar anak-anak tidak kegerahan seperti itu habit-habit yang harus kita bangun. Dan alhamdulillah itu sangat-sangat terbentuk. Kemudian kita juga tidak sulit untuk
untuk mengajarkan mereka ketika mereka sudah mulai besar, apalagi 5 tahun begitu ya, itu kadang mereka sumu bu sumu atau gerah bu gerah atau haredang gitu orang Sunda maknya, haredang karena memang tidak terbiasa. Anak saya biasanya karena terbiasa dari kecil, terbiasa dari bayi, ketika saya tidak bermain bersilaturahim ke abahnya, kemudian masih ada ipar-ipar uak-uaknya, menurut saya kakak iparnya laki-laki, ketika saya tidak buka kerudung, anak saya pun mengikuti gitu karena uminya kan nggak pakai gitu. Karena terbiasa itu. Dan ketika saya di rumah abah saya sendiri, paman, dan masih muhrim, saya buka, dia pun tetap masih bisa izin, Mi aku boleh juga nggak dibuka gitu. Oh boleh gitu. Itu kan habit gitu ya, karena terbiasa. Dan ketika tidak dikerudung tuh merasa malu gitu kan, maksudnya ih buka aja nak gitu, gerah gitu, nggak apa-apa. Malu, bukan ini nggak apa-apa, ini muhrim nggak apa-apa gitu. Dan itu bukan apa ya, bukan sebuah kita maksain begini begitu lah. Atau kalau untuk syariah memang harus dipaksakan gitu loh. Maksudnya dalam paksaan kita tahu loh fitrahnya anak seperti apa diajarkannya. Nggak ayo nak ayo pakai kerudung, kalau enggak seperti itu juga. Tapi kita membiasakan syariat yang ada, kita biasakan dari kecil agar kita tidak sulit untuk memaksa. Kayak sholat udah besar kan susah untuk dipaksakan ya, karena memang ketika udah besar memang harus dipaksakan untuk sholat gitu, karena tidak terbiasa atau habitnya dari kecilnya tidak dibiasakan ya. Justru kita menjadi perang buat dengan anak tuh, jadi perang, jadi musuh, karena sudah untuk membiasakan hal baiknya tuh telat gitu loh. Nah yang kedua, makan dengan tangan kanan itu juga dari kecil. Memang waktu saya berpengalaman anak pertama pun, ketika saya memberikan di tangan kanan, dia memindahkan sebelah kiri. Jadi saya kemudian masih ke sebelah kiri, dikasih ke sebelah kanan. Itu masih bisa ya, maksudnya habit-habit yang dibangun yang memang masih dasar. Tapi ketika anak dia sudah mulai kelas 1 tahun terus kita tidak lelah untuk menghabitkan mereka atau membiasakan mereka untuk kebaikan kecil itu, dan kebaikan yang luar biasa nantinya ketika mereka sudah mulai beranjak dewasa, mulai beranjak menjadi remaja. Terus dan ketika mereka diingatkan dan sudah terbiasa dan gitu, mereka tidak merasa dimarahi atau tidak merasa dipaksakan karena sudah biasa. Nah dengan kata-kata yang enak saja, dengan nah cobalah duduklah, Umi juga coba lihat dengan tangan kanan seperti itu. Dan ini memang harus dibiasakan juga seluruh keluarganya, uminya, ayahnya, abinya harus bareng-bareng memberikan contoh yang baik. Yang ketiga itu sambil duduk. Nah ini penting banget, makanya teladannya itu memang harus kita biasakan, harus kita benar-benar kerjasama dengan suami kita, keluarga kita. Jadi ketika di undangan kita tetap jongkok. Ini kenapa jongkok? Nah itu karena membiasakan bahwa harus sambil duduk nah gitu. Ketika kita ada di luar kota, di suatu tempat lah wisata, dan itu nggak ada tempat duduk, kita nggak apa-apa nah duduk sebentar, nanti kita bersihkan ininya belakangnya gitu, atau kita jongkok. Dan itu dimulai dari ibu bapaknya, dari orang tuanya sering jongkok, nggak ketemu ini jongkok. Kalaupun anak-anaknya pengen duduk, sok nak Umi yang jongkok, kamu duduk yang di sini. Itu dibiasakan dari kecil agar mudah untuk kita bentuk karakter yang Qur'aninya. Kemudian selanjutnya yaitu karakter untuk tidak memukul, untuk tidak berteriak. Itu bagaimana kita berawal dari orang tua yang sendiri pastinya. Jadi ketika kita marah pun untuk sebisa mungkin untuk tidak memukul, atau harus diingatkan terus dari kecil bahwa nak jangan mukul, nak jangan mukul gitu. Biasanya kan saya rada keras gitu, kalau kamu kalau mukul Umi, maka Umi akan balas. Nah nanti balasannya ini loh gitu, sakit enggak gitu. Kalau sakit ya udah, jadi jangan memukul gitu, biasanya gitu. Pokoknya segimana caranya dari kecil kita membiasakan untuk mengingatkan lagi anaknya, nak jangan loh, nah ini jangan loh. Kemudian berkata-kata yang baik dan benar, maksudnya berkata-kata yang baik, jangan ada kata-kata yang kasar, jorok, terus ya yang seperti itulah. Dimulai dari orang tuanya juga. Kemudian nyanyiannya hindarkan tuh yang aneh-aneh. Kemudian lingkungan, kalau lingkungannya aneh-aneh tolong diingatkan, jangan ngomong gini gitu.
Kemudian pokoknya banyak sekali yang harus kita jaga, dari nyanyian, lingkungan. Biasanya kalau lingkungan kita harus kerjasama, harus ngomong ini loh, dengan gaya-gaya bicara kita, dengan gaya-gaya candaan kita aja ke orang lingkungannya, biar ngerasa tidak menggurui, tidak sok-sok, atau tidak masih biasa aja gitu. Nah ketika nanti dia bertemu dengan sesuatu yang jelek, kita tinggal Yana sambil Yana itu mah ada begini gitu ya, itu mah begini, itu lupa mungkin. Biasanya saya sering begitu. Bagaimana caranya tidak langsung jangan dengan mata melotot terus dengan cerewet enggak seperti itu, enggak langsung serta merta seperti itu, tapi ya iya teh, kayak biasa kalau yang kecil ya iya teh ini begini. Tiap orang berbeda, tapi kan kita yang namanya hidup tuh harus ngambil sesuatu kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan datanglah kembali lagi pada kita, dan nanti kita di tempat yang baik lagi gitu. Jadi kalau kita semua orang kita cuma ambil ini ambil itu, orang juga begini kok, Umi ini orang juga ngomong gini kok, aku enggak, itu akan kembali lagi pada diri kita lagi. Nah itu akan kembali lagi, Allah tidak akan pernah meleset apapun itu gitu. Kalau kebaikan pasti akan dibahas lagi dengan kebaikan. Jadi sering seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya tidak berkata-kata yang kasar. Alhamdulillah, Allah mudahkan segala urusannya. Kemudian sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan untuk berkerudung dari kecil. Kemudian tidak memukul, tidak berantem, tidak seperti apa, tidak berantem. Dan laki-laki saya pun tidak berantem. Dan kalaupun marah, saya masih ingat kalau tantrum anak saya itu nggak sampai mukul-mukul. Wah biasanya kan kalau mukul-mukul ibunya, mukul bapaknya, nggak. Alhamdulillah mudahkan, Allah mudahkan itu. Nah jadi untuk bisa berjilbab yang nyaman dan anaknya tidak disuruh lagi, itulah. Jadi harus dihabit mulai dari sejak dini, harus diajarkan, kemudian harus diingatkan, kemudian dikasih jempol, kemudian dimotivasi, kemudian dipuji kalau sudah melakukan kebaikan, apalagi kudung-kudung, nah kamu cantik, nah kamu hebat, terus ajak nanti kita biar berkumpul lagi di surga. Nah Allahnya sayang banget sama yang begini. Sedangkan Umi dan ayahnya tuh dikasih uangnya sama Allah begini. Sedangkan Umi hidup itu karena Allah begini. Masa Allahnya nyuruh kita ini kok nggak mau, sedangkan uangnya mau, hidup enaknya mau, hidup nyaman mau, tapi kalau nyuruh begini nggak mau. Jadi semuanya itu sebenarnya Allah yang nyuruh, bukan saya yang nyuruh gitu, bukan orang tuanya yang nyuruh, nah tapi Allah langsung yang nyuruh. Dimana Allah yang punya bumi ini, Allah yang punya hidup kita, semua itu punya Allah. Jadi kita harus nurut sama Allah. Yang penting Allah cinta lagi sama kita semua gitu ya. Jadi ada motivasi, ada ucapan-ucapan yang memang diteladani oleh orang tuanya sendiri. Seperti itu sahabat dan bermurada. Nah saya sudah berbagi nih, jadi berbagi beberapa habit. Bagaimana anaknya berkerudung, tangan kanan sambil duduk, kemudian tidak berkata kasar, kemudian tidak mukul dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Itu memang juga harus dari kecil, dan bahkan kita harus punya kresek sendiri atau kantong-kantong sendiri. Jadi jangan merasa jijik kalau kantong kita penuh dengan sampah anak-anak makan, seperti itu. Jadi ketika saya udah anak-anak mau buang, kita lagi ajarin anak-anak mau buang, Mi ini sampai kemana? Apakah aku boleh buang sampah? Enggak nak, sini ke Umi. Jadi dia tahu bahwa Umi itu adalah tong-tongnya sampah dia. Dan bahkan ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, sudah mulai berpikir, anak saya yang sudah SD pun, dia sampai saking teman-temannya nggak mau tuh teman-teman buang sampah sembarangan, dia pulang sekolah bawa sampah teman-temannya di tasnya. Masya Allah, itu luar biasa loh. Semoga menjadi jundi-jundi luar biasa sampai meratak seluruh dunia, hingga dunia ini bersih, dunia ini penuh dengan akhlak-akhlak yang luar biasa gitu ya. Dan anak saya yang kecil aja, yang kedua yang 4 tahun itu suka tetap dibawanya, bahkan mencari-cari tong sampah, dan ketika tidak menemukan, kita kumpulkan entah di motor, entah di mobil, entah di tas, dimanapun. Dan saya selalu menjadi tong-tong sampah bagi mereka. Dan tante-tantenya semuanya alhamdulillah, lingkungannya alhamdulillah untuk lingkungan juga memang sudah di karakternya sudah seperti itu. Kita sudah sesuaikan bahwa ini loh anak-anak muslim seperti ini. Jadi alhamdulillah tante-tante juga kalau tidak ada saya menjadi ibu kedua bagi mereka, tahu ini sampah pada tempatnya, begini begitu dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi nanti luar biasa ibu-ibu ketika mereka ada di tempat yang ramai pun,
orang lain membuang sampah sembarangan, dia akan ngambil. Ini Mi ada sampah dari sana, lupa nggak dibuang, kita masukin ke resek seperti itu. Nah itu dari alak-alak yang memang bisa dari kecil seperti itu. Selain berjilbab, selain makan dengan tangan kanan, kemudian makan sambil duduk, kemudian tidak berkata kasar, tidak mukul-mukul atau kasar ya. Yang keenam adalah membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah itu harus sedari kecil diteladani, dimotivasi, kemudian diberi pujian, dan kelima diberi hadiah, dan yang keenam yang paling penting didoakan. Selalu didoakan menjadi anak yang sukses di akhirat, menjadi anak-anak yang manfaat dunia akhirat, yang menjadi anak-anak yang teladan, yang ketika kita semua orang melihat mereka melihat keindahan Islam di diri anak-anak kita semua. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sukses selalu ya, dan sehat selalu. Terima kasih banyak yang sudah berbagi bersama saya dan juga tiap hari. Jangan lupa biar punya banyak amalan, punya amal jariah, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dari yang sudah menjadi keluarga kami. Alhamdulillah, jazakallahu kasiron. Semoga kita dipertemukan di surganya nanti ya. Nah, saya sudah enak nih sambil lihat pantai, lautnya Gebang. Jadi sebenarnya nih nanti waktu di vlog sebelumnya itu kan ada pasar Gebang ya, masuk aja terus masuk itu yang gang saya sudah, yang vlog itu saya yang vlog sebelumnya yaitu ya ada pasar ikan, masuk ke gangnya itu, ke jalan itu terus ikutin jalannya, belok kanan itu udah akan ketemu dengan pesisirnya sih, bukan pantai, pesisirnya yang memang ingin merilekskan, menjadikan pikiran, sebaik-baik menjadikan pikiran sebenarnya tilawah. Tapi bisa tilawah di sini. Saya juga tadi sholat memang susah. Jadi sholat di sini susah. Jadi kalau bisa sebelum ke sini, kalau sudah waktunya asar atau duhur atau dan sebagainya, mending sholat dulu deh sebelum masuk pantainya. Iya seperti itu. Oke sahabat kalian dimanapun berada, senang sekali bersama sahabat kalian dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tia Fadila dan juga Quran School. Subhanakallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.